Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih bisa ada di dalam pembelajaran ya. Minggu ini menjadi minggu terakhir bagi kalian anak-anak kelas 12 karena mulai besok pagi tanggal 1 kalian sudah mulai mengikuti ujian sekolah. Pada kesempatan pagi hari ini saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, baik, dan terus bersyukur dengan keadaan sekarang ini. Sekarang Bu Sep akan melanjutkan video Bu Sep yang pertama dulu, pembahasan soal nomor 1 sampai 10. Sekarang Bu Sep akan membahas untuk soal nomor 11 sampai dengan 20. Soal nomor 11, kita langsung mulai ya. Jadi di situ diketahui bahwa seorang peternak ayam petelur mencatat hasil panen telurnya selama 15 hari berturut-turut. Hasil panen hari pertama 40 kg dan setiap hari bertambah 6 kg dari hari sebelumnya. Berapa banyaknya telur yang dipanen selama 15 hari? Nah, soal ini merupakan penerapan dari materi barisan dan deret aritmatika ya. Di sini peternak telur mencatat hasil panen telur selama 15 hari. Jadi N-nya ya, N sama dengan 15. Hasil panen hari pertama 40 kg. Itu sebagai A sama dengan 40 ya. Kemudian setiap hari bertambah 6 kg dari hari sebelumnya. Berarti itu sebagai beda. Bedanya sama dengan 6. 6 kg dari hari sebelumnya. Tentukan banyaknya telur yang dipanen selama 15 hari. Banyaknya telur yang dipanen selama 15 hari itu sama saja mencari jumlah telur selama 15 hari, yaitu S15 sama dengan berapa. Nah, untuk menentukan S15, kalian ingat dulu rumus SN ya. Rumus SN. SN itu sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali beda. Jadi kalau diminta S15 berarti ini N-nya diganti 15. S15 sama dengan 15 per 2 dalam kurung dikali 2 kali A-nya tadi 40 ditambah N kurangi 1. N-nya 15. Jadi 15 kurangi 1, 14 dikali bedanya yaitu 6 sama dengan 15 per 2 dikali 2 kali 40. 80 ditambah 14 kali 6, 60 ditambah 24, 84. Jadi sama dengan 15 per 2 dikali 164. Nah, kemudian ini dicoret, ini jadi 82. Jadi hasilnya 15 dikali 82 sama dengan 1230. Inilah banyaknya telur pada hari ke-15. Kita lanjut soal nomor 12. Sebuah bola dijatuhkan tegak lurus dari ketinggian 8 meter dan setiap kali memantul tingginya 3/4 tinggi semula. Panjang lintasan gelang bola sampai bola berhenti. Ini penerapan dari soal deret geometri tak hingga. Ketinggian 8 meter. Berarti A-nya sama dengan 8 meter. Kemudian setiap kali memantul tingginya 3/4 tinggi semula. Berarti rasionya sama dengan 3/4.
4. Nah, panjang lintasan yang dilalui sampai bola berhenti. Nah, karena ini bolanya dipantulkan, ya, jadi kalian mencari S tak berhingga, tetapi ada bola turun, ada bola naik, ya, dijatuhkan. Ini nanti langsung gunakan rumus S tak berhingga sampai bola berhenti itu adalah 1 ditambah R dibagi dengan 1 dikurangi R dikali dengan A. Ya. Itu rumus untuk kalau ada soal tentang bola yang dijatuhkan. Ya. Kalian gunakan rumus ini. Berarti 1 ditambah R-nya 3/4 dibagi dengan 1 dikurangi 3/4 dikali 8 sama dengan 1 tambah 3/4 berarti 7/4 dibagi 1 kurangi 3/4 1/4 dikali 8 sama dengan 7/4 7/4 dikali, ini pembagian kita balik 4/1 dikali 8. Ini kita coret jadi 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi nomor 12 hasilnya 56. Sekarang kita masuk ke nomor 13. Ini soal program linier. Jadi ada 2 jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Ya. Kemudian banyaknya roti A itu dimisalkan dengan X, banyaknya roti B dengan Y. Ingat pada waktu program linier, dibuat dulu. Ini banyaknya roti A, banyaknya roti B. Di sini isi lemarinya, dan ini harganya. Tadi banyaknya roti A dimisalkan dengan X, banyaknya roti B dimisalkan dengan Y. Nah, isi lemarinya hanya bisa menampung 120 pak roti dan uang yang tersedia dia hanya punya modal 480.000. Nah, ini berarti isi lemarinya X dan Y itu harus kurang dari 120. X tambah Y harus kurang dari 120. Kemudian harga roti A tadi, kalau harga roti A 8.000. Sementara harga roti B 10.000. Berarti 8.000 dikali banyaknya roti A, 8.000 X ditambah 10.000 kali banyaknya roti B, 10.000 Y harus kurang dari 480.000. Nah, kemudian karena X dan Y menyatakan banyaknya roti, maka X-nya harus lebih dari 0, Y-nya juga harus lebih dari 0. Nah, jadi pertidaksamaannya, ini pertidaksamaan yang pertama, kemudian ini pertidaksamaan kedua, bisa disederhanakan. Ya. Pertidaksamaan kedua bisa disederhanakan menjadi, kita bagi dengan berapa? 2.000 ya. Ya. Jadi inilah pertidaksamaannya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 120. 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 240. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Jadi jawabannya yang A.
Kita masuk soal nomor 14. Kalimat berikut yang merupakan pernyataan adalah pernyataan itu kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenaran itu ada dua, yaitu benar atau salah. Ya. Jadi nilai kebenaran itu hanya ada dua, benar atau salah. Ya. Nah, kemudian kita coba satu-satu. Yang A, apakah hari ini hujan? Apakah hari ini hujan bisa ditentukan nilai kebenarannya atau tidak? Itu belum bisa ya, karena kita belum tahu benar atau salah. Kemudian yang B, tutik gadis yang cantik, itu subjektif, berarti tidak tahu benar atau salah. Kemudian semoga Budi lulus ujian, kita juga tidak bisa menentukan itu benar atau salah. Kemudian yang D, 5 adalah bilangan genap. 5 adalah bilangan genap. Kalian bisa menentu nggak itu benar atau salah? 5 adalah bilangan genap, itu kan salah ya, berarti itu nilai kebenarannya adalah salah. Sudah jelas nilainya yaitu salah. Nah, sementara yang E, harap tenang, sedang ada ujian. Nah, itu belum tahu nilai kebenarannya. Maka dari kalimat itu yang merupakan pernyataan adalah yang D ya. Karena D itu menyatakan 5 adalah bilangan genap. Meskipun itu salah, tetapi sudah pasti bisa ditentukan nilai kebenarannya. Jadi yang dinamakan pernyataan itu kalau kalimat itu sudah pasti nilai kebenarannya yaitu benar atau salah. Itu namanya pernyataan. Sekarang kita lanjut soal nomor 15. Nah, diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ 20 dan QR 15. Gambar dulu. Segitiga PQR dengan panjang sisi PQ 20, QR 15 dan besar sudut PQR, berarti yang ini, itu 60 derajat. Luas segitiga tersebut, rumusnya luas segitiga itu sama dengan setengah dikali sisi yang mengapit, yaitu 20 dikali 15 dikali dengan sin sudut yang diapit, yaitu sin 60 derajat. Sama dengan setengah dikali 20 kali 15 sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Jadi sama dengan ini kita coret dengan ini 10 ya. Kemudian 2 dengan 10 kita coret 5. Jadi tinggal 5 kali 15 berapa? 75 akar 3. Itulah luasnya, yaitu yang E, nomor 15, 75 akar 3. Soal nomor 16. Diketahui kubus PQRS TUVW. Kubus PQRS TUVW. Besar sudut antara garis PS dan bidang RS. Ini garis PS yang ini dengan bidang RSWV, berarti yang ini. Nah, sudutnya berapa? Kalian bayangkan aja ini sisi belakang dan ini rusuk di bawah. Jadi sudutnya adalah 90 derajat. Itu. Kalau misalkan begini, yang ditanyakan itu sudut antara ini, PW dengan bidang ini, yang belakang ini. Ya. Kalau yang ditanyakan PW dan bidang ini, maka sudutnya yang ini. Ya. Jadi sudutnya adalah 45 derajat.
kalau garis ini. Tapi kalau garis yang ini dengan bidang ini, bidang belakang 90 derajat ya. Perhatikan itu ya. Lanjut soal nomor 17. Bayangan titik P 4,-3 oleh translasi T -2,4. Negatif 2 dan 4. Jadi translasi itu kalian tinggal menjumlahkan ya. P 4,-3 translasi negatif 2, 4. Maka hasilnya tinggal jumlahkan saja. 4 ditambah dengan negatif 2, yaitu 2. Negatif 3 ditambah dengan 4, yaitu 1. Nah, inilah hasilnya. 2,1 yang E. Nomor 18. Persamaan lingkaran dengan pusatnya negatif 2,6, kemudian jari-jarinya 10 ya. Rumusnya persamaan lingkaran adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. A dan B itu merupakan pusat lingkaran ini. Ini sebagai A, ini sebagai B. Rumusnya X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan X dikurangi A-nya negatif 2 kuadrat ditambah Y kurangi B-nya 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Ini menjadi X, ini tambah 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 6 kuadrat sama dengan 100. Kita jabarkan menjadi E kuadrat ditambah 2 kali AB tambah 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat, hati-hati ini pengurangan, dikurangi 2 kali AB 12Y ditambah 6 kuadrat 36 dikurangi 100 sama dengan 0. Kita susun E kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 12Y, ini 4 ditambah 36, 40 ya. 40 dikurangi 100 dikurangi 60 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang B. Nomor 19. Percobaan melambungkan dua dadu bersama-sama sebanyak 72 kali. Frekuensi harapan munculnya jumlah kedua mata dadu 6. Nah, ingat, untuk dua mata dadu itu NS-nya adalah 36 ya, untuk dua mata dadu. Nah, sekarang yang tanyakan frekuensi harapan munculnya jumlah kedua mata dadu 6. Kita cari dulu jumlah 6 ya. Jumlah kedua mata dadu 6 itu apa saja? Kalau pertama 1 dengan 5, 2, 4, kemudian 3, 3, terus 4, 2, 5, 1 ya. Nah, berarti ada berapa? Ini N jumlah kedua mata dadu 6 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, frekuensi harapan itu diperoleh dari peluang dikalikan N. N itu banyaknya percobaan. Nah, ini peluangnya berapa? Karena jumlah 6 itu tadi ada 5, maka peluangnya adalah 5/36 dikali N-nya banyak percobaannya adalah 72. Ini kita coret, ini 2. Jadi hasilnya adalah 10. Frekuensi harapannya adalah
10. Ya, jadi harapan munculnya jumlah mata dadu 6 itu adalah 10 kali. Terakhir kita masuk nomor 20 ya. Baik. Percobaan melambungkan 3 mata uang logam sekaligus. Peluang munculnya 2 gambar ya. Jadi kalau ada 3 mata uang itu NS-nya adalah 8 ya. Kalau tadi 2 dadu 36, kalau 3 mata uang itu NS-nya 8. Nah, yang ditanyakan munculnya 2 gambar ya. Muncul 2 gambar. Muncul 2 gambar itu berarti bisa A, G, G ya. G, G, A. Kemudian G, A, G. Itu kan muncul 2 gambar. Sudah ya, tidak ada lagi AGG, GGA, GAG. Nah, berarti banyaknya kejadian muncul 2 gambar itu ada 3. Maka peluang muncul 2 gambar itu adalah 3/8. Nah, jawabannya yang C. Baik, selesai Bu Sep sudah bahas sampai dengan nomor 20. Bu Sep akhiri untuk video kali ini, pembelajaran pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mempersiapkan untuk ujian sekolah.